sudah menjadi syukur dan Allah SWT yang telah mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Satu nuhun Ibu Kepala, sedang guru senior. Kami guru itu seninya. Hari ini ada dua bahasa sebenarnya, ada visi dan misi. Dan yang kedua ada budaya positif yang mesti disampaikan. Tugas saya karena di penggerak percuma gitu mengikuti penggerak tapi tidak bisa menggerakkan orang lain gitu. Nah itu mungkin kalau khususnya misi kita sudah ada dari tahun 2002 padanya. 2002 berarti sudah itu pokoknya belum berubah apa ketika ditanya visi dan misi apa setelah punten dari kami menamai 10 tahun dia dari ayah atau kami boleh visi misinya karena mungkin karena terlalu panjang dijalankan kita ada sekarang sudah berubah visi dan misi itu lebih singkat lagi. Cuman yang di pertanyaan kan visi dan misi untuk 2023 sudah dibuatkan. Artinya menggunakan visi misi yang tahun yang lalu. Nah, apakah kita akan membuat sekarang atau nanti saja? Ayo now. Itu pertanyaannya. Pemberlakuannya visi misi tersebut hanya 1 tahun atau itu kan jangka pendek. Sabar jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang untuk 5 tahun. Sebenarnya visi dan misi itu setiap tahun mesti revisi harusnya. Apakah ini masih layak untuk dijalankan visi misi atau ini udah tidak berlaku lagi sekarang mah atau bisa revisi seperti itu. Jadi pertanyaan tadi benar, apakah kita akan berbicara sekarang visi dan misi atau nanti saja setelah di awal tahun? Hah? Kami Pak minum. Nah, untuk visi dan misi, ini bukan visi misi saya gitu ya. Tapi saya ada tugas di penggerak membuat visi misi sekolah. Ini disampaikan kembali tentunya disampaikan apakah ini relevan dengan visi atau tidak. Tapi harapan ini saya imajinasi tentang murid masa depan. Saya ingin menciptakan murid. Ya imajinasi saya gitu. Imajinasi saya. Harapan sesuai dengan untuk Kata baru Bu, serapan, kata serapan. Ayo itu imajinasi. Ya bukan dijelasin dulu, menghayal dulu gitu. Apa itu harapan? Apa itu visinya sekolah? Adalah harapan besar yang ingin diwujudkan. Apa diwujudkan seperti apa? Sekolah itu. Saya pakai apa? Harusnya bagian bukan saya Saya membuat visi misi karena visi sekarang seperti ini, seperti sebelah simpati, Bandung juara ini kemarin kita juara. Saya membuat visi misi seperti ini. Bersih, cerdas. Ya ini visi singkatnya dulu nanti di misi. Bapak desainnya bisa ditaruh sepatu. Yang kedua isinya iman, beriman berarti. Berbudaya. Pokoknya unggul dalam segala bidang. S-nya sehat, artinya sehat di olahraga. Yang terakhir ikhlas. Kalau ikhlas, nanti ada pembahasan saya ada di budaya positif. Untuk membahas kelas ini ada di budaya positif. Ada di budaya positif untuk ikhlas itu. Kenapa ikhlas? Karena segala sesuatu kalau dilakukan yang ikhlas, ngeunah gitu benar.
baik itu buat gurunya maupun untuk siswanya. Ketika dia melakukan dengan ikhlas, maka suatu itu akan lebih mudah gitu. Maksudnya itu kalau ada gede, apalagi inovasi, nah, oke boleh gitu, tapi anak-anak kalau ikhlas itu sangat dalam melakukan ikhlas gitu, dan nanti bakal senang mudah gitu. Ikhlas mah pol, ulah makin mau. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Tanya jawaban yang kedua. Oke, ya apakah itu disetujui? ya Untuk sebuah visi, ya itu kan penjabaran dari apa yang akan kita programkan. Visi itu satu kata paten sakti yang akan membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Ini SD Negeri Cibesi. Kenapa harus ada dua kata Cibesi? Cibesi naon? Nah, itu pertanyaan. saya pernah share dengan Bapak Des Sumedang dulu sebelum aktif mengajar sebagai forum delegasi Muslimba. Sebuah visi kita rencanakan dalam sebuah forum musyawarah besar. Ya, Disepakati bersama bahwa kita ke depan akan mencapai target apa. Satu kata berarti harus beda dengan kata awalnya. ya sudah saya sebenarnya sih tidak. Nah, jadi berasa lanjut itunya kalau apa visi SD Negeri Cibesi apa gitu kan itu kan jadi Ya, visi kan. Jadi SD Negeri Cibesi nama sakti nah. Tapi ketika diartikan ya itu. Tapi alangkah sebaiknya ketika sebuah visi itu tidak mengulang kata ya guys buku SD Negeri Cibesi. Kenapa visinya Cibesi kan wae gitu. Kata lain. Kata lainnya yang sakti eta. Seperti contoh, saya pernah membuat untuk kecamatan Sukasari asri, agamis. Nah, gitu. Yang dulu nih, yang dulu ini. Nah, di sini mewujudkan insan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan intelek. Terlalu panjang itu. Melandaskan iman dan takwa insan Satu kata, tapi tidak mengulang kata sebelumnya. Jawab. Ya, sebenarnya di sini tidak ada aturan patok, ya kan? Cibesi berseri misalkan, kita tidak membuat patok ini aja. Ini mah kayak Cibesi benar. Hal itu kan hanya keindahan. Iya, memang jika singkatan gitu ya. Jika Cibesi nanti artinya cerdas, iman, berbudaya, education, unggul, sehat, dan ikhlas. Arti, sepertinya kepanjangan. Tapi asal ini keindahan anak berenang gitu. Asal nilai masalah. ada. Sebenarnya tidak masalah, tidak ada aturannya sebenarnya mah. Karena kita udah visual game, ya teh, udah visual game. Sebenarnya tidak masalah itu mah. Yang untuk kalau dibahas tidak masalah gitu, misalkan mau gantian beli Cibesi berseri misalkan seperti desa orang ya berseri misalkan gitu. Ini mah itu hanya itu oke, rubah kita rubah kita abaikan dulu Cibesi ini. Tapi untuk membuat Cibesi ini teh bukan asal ngomong eta gitu, tapi ada tahapan-tahapan pembuatan visi bukan agamis gitu kan. Bukan seperti itu, Iya. tapi ada tahapan-tahapannya, bukan? Dua tangan ya. Lalu harapan dengan memiliki anak yang cerdas, belajar misi beriman berbudaya, artinya berpendidikan tinggi dengan mengikuti perkembangan zaman, unggul dalam segala bidang untuk mendapat prestasi, memiliki badan yang sehat, serta berjauh ikhlas dalam bertindak. Tapi yang tadi itu ya, tapi ini, ini yang harus dipikirkan tuh. Untuk visi dan misi itu sekarang itu adalah berfokus di
sini. Lalu menciptakan profil pegiat Pancasila. Nah, itu harus melingkupi semua gitu. Ada apa aja sih? Pancasila satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kreatif, gotong royong, mandiri, benar kritis, serta berkebinekaan global. Nah, sisi-sisi itu harus mencakup ini. Lalu sebelum ke sini ada lagi mesti dijawab oleh guru semua. Nah, ini soal important. Ini dihapuskan dulu. Ini saya yang nulis. Jadi gini, semuanya kalau visi misi yang benar itu semua jawabin dulu. Saya memimpikan murid-murid saya yang semua menulis. Lalu kita kumpulkan, kolaborasikan. Jadi rekan-rekan, saya bermimpi murid saya yang naon. Kalau saya yang berfisikan si besi. Kalau saya karena itu. Saya percaya bahwa murid-murid adalah unik, mempunyai caranya sendiri dalam menanggapi mimpinya. Di sekolah saya mau tambahkan kepentingan murid. Yang kedua, pertanyaan kedua, saya percaya bahwa murid saya adalah, nah, visi-misi itu dari ini, yang tadi teh. Saya percaya bahwa murid saya adalah apa? Murid kita tuh. Selanjutnya, boleh kalau mau dijawab silakan, selain tulis. Kita kumpulkan lagi, kita buat visi-misi baru. Ada ya, ini rujukannya. Seperti apa visi-misi ini? Ada pertanyaan dulu, kita tulis. Saya percaya bahwa murid saya adalah, rekan-rekan tulis apa? Ayo kita kumpulkan. Nanti kita buat visi-misi. Itu. Yang kedua, di sekolah saya mengutamakan apa yang diutamakan oleh rekan-rekan. Jadi itu asal berat visi-misi yang agamis lagi untuk itu. Tidak hanya kata. Satu, kalau saya pribadi, saya ingin punya murid yang satu beradab, dua disiplin siswa, ketiga ada kreativitas siswa. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Itu murid-murid itu bahwa sadar apa? Kalau saya, mereka membutuhkan guru yang kreatif dan inovatif untuk dapat mengembangkan minat tentang mereka. Pertanyaan selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk apa? Dapat menjadikan siswa menjadi siswa yang dapat berguna untuk dirinya serta orang lain yang juga nusa dan bangsa. Pertanyaan terakhir, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa apa? Bahwa setiap siswa unik, tidak ada yang boleh tidak dibodoh dan nakal, namun mereka perlu diarahkan. Nah, tapi ini jawaban saya ini mah. Kembali lagi, jawaban dari rekan-rekan. Nanti rekan-rekan nulis, kita kumpulkan jawaban mana yang paling nanti disesuaikan dengan visi dan misi. Itu seperti itu visi misi teh. Bukan visi misi coba sih. Ya udah asli kadang-kadang gitu kan. Ada agamis karena tahu bukan seperti itu, Bu. Bukan visi misi kan. Tapi ada tahapan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu bukan kira misi. Misi mana? Ada misi yang dilakukan. Jelas ada misi. Tadi kan yang pertanyaan-pertanyaan ada inovatif. Ya. Saya paham bahwa kita beranjak dari berbagai permasalahan tadi yang ditanyakan untuk mencapai sisi itu. Jadi tidak sekonyong-konyong sering. Ya. Tapi kan karena ungkapan, cita-cita kan, impian. Tapi alangkah sebaiknya gitu untuk dua kata yang berulang. Itu kandungannya udah bagus, sudah impian besar gitu ya. Kan, gitu. Jadi terancur. Jadi pandangan saya ketika baru punya apa namanya? Kalau tadi ya ada pertanyaan tadi kita semua tulis juga. Makanya ada deh visi. Saya percaya pasti visi oke. Nah, kalau kayak gitu kita tulis. Ya. Kita kan belum formatnya belum dibagi atau apa gitu. Coba nanti kalau atau sebelum itu sebelum ini gitu ya. Persiapan agar itu tiba-tiba kan kita tidak semua paham tentang visi misi, mungkin bukan mengecilkan.
Jadi Egi itu bikin format. Ya. Apa yang menurut kita sebagai guru yang diperlukan sebagai guru yang diperlukan untuk anak, kompetensi itu mungkin tapi dituangkan dalam sebuah impian kita sebagai guru untuk masa depan anak-anak kita. Ya setuju. Ya makanya tadi menjawab apakah kita perlu bahas ini atau nanti saja di awal tahun dan sebagainya. Ya di Nah, Ki, pembahasan mah dimulai dari sekarang. Soalnya pembuatan visi misi tidak bisa dalam waktu ya seminggu. setuju karena gitu. Jadi bahas Jadi formatnya sih kayak gini dibahas dari sekarang, bukan berarti harus jadi sekarang. Soalnya visi misi itu panjang, urusannya panjang. Kan ada kan lobanan jargon lah. Kan segala sekolah lain lah misalkan naon Ya simpati gitu. jika sebenarnya simpati kan jargon lah. Emang rendah hati oke. Emang tadi bagusnya kandungan, tapi lamun Cibeusi nggak serada asa nya tidak dilarang. Nah, terus keindahan. Estetik lah. Ada keindahan, namun secara itu kan tidak masalah. Ya. Kalau tadi itu ini kamu bersih panjang itu tidak masalah juga. Masalah. Ada patokan dan beda. Sekarang sudah seperti itu. Makanya ini pertanyaan teh, ya sudah weh. Nanti kita buat dulu yang tadi formatnya tadi kita kumpulkan. Nah kita kumpulkan, kita buat bareng-bareng. Ini mah ya sebagai gambaran, tidak menjadikan dia perlu dijadikan gitu. Dari awal seperti itu, dari awal buat misi kan tidak iya makanya lama gitu masalah ABG ini mah yang sebagai gambaran. Kalau ada yang ini paling kudu dia enggak, ini mah yang gambaran anak gua gitu mungkin. Kayak dia contoh sampai Egi bikin format. nah kita buat amatnya Ya. Terus ya, continue Ki seminggu sekali. ini bagikan dulu Pak Rizky yang mana Baca ilustrasi lagi. ya Positif. Panjang urusan visi misi. Oke, kita lanjut ya kak. Budaya positif. Misi ada misi. Oke gitu. Misi kan tadi kita tahu misi oke. Yang paling kali asup lah ke visi aku mah misi aku mah. Eh, Kudu tuntas satu. Iya, Kak. Misi kan dalam kalimat. Enggak bahasa kudu tuntas satu. Kata dijabarkan. Tujuan mana? Acak kata lagi pakai benar kan. Udah hanya menggambarkan itu. tujuan program kegiatan Itu kan itu maksudnya dalam satu visi dan misi. Ayah, Ikut tujuan sekolahnya. Hei, kalau menurut panjang tadi nama. Ikut tujuannya tadinya. Ada namanya itu sekarang udah dikatakan namanya babja. Dia mengambil dari bahasa Sunda, babja. Kalau menurut panjang mah, saya membuat programnya seperti ini. Soalnya kan kita sama visi misi itu ada tujuan, visi dan misi. Jadi satu paket ya wayahna. Tujuan kan dia berarti mengertinya pertanyaan tadi. Beda. Iya kan kan ini hanya sebagai gambaran. Tadi kan udah bilang ini sebagai gambaran, tidak belum fokus, belum gambaran. Kan ini nanyakan lain. Visi misinya motivasinya masuk tidak? Kan tadi oh yaudah waka. Iya. Yang lain. Oke, Oke. Kan dia gambarannya, gambaran paparan anu dijieun. Tinu visi masuk ke misi. Tah, kan berarti geus kabayang tujuan. Ada nanti mah nanti misi nama lalu udah diambil ini, anu iya berarti gitu memanfaatkan. Nah, memanfaatkan ini berarti Visi, misi dan tujuan. Ayat itu. akhirnya kurang mengentak. Nah, mengentak. Bangun semua dilakukan kurang, dibuatkan semua. Berarti kan program ABI pertama. Nah, maka dibuat dulu ini aja dulu kata singkat dulu aja gitu. Tujuan nanti dia tujuan nah kita iya lah. Apa nanti misinya? Yang misinya itu ngobrol deh. Coba sih kalian awal sudah rumah ya. Ayo kurang itu Tujuan jadi misinya acan. tujuannya berarti iya kan barengan. Tujuan anak. Dengan memiliki anak yang cerdas,
Karena ya beriman, berbudaya dan edukasi diartikan di sini berpendidikan tinggi dengan mengikuti perkembangan zaman, unggul dalam segala bidang untuk dapat berprestasi, memiliki badan yang sehat serta berjiwa hebat dalam bertindak. Nah di sini kan stop di sini. Kalau ada dari misi aku mah hanya berapa di sini. Nggak akan Kamu mau diambil. Oke, sorry. Karena itu spiegel PC-nya, gambaran PC ya. PC keluar jika udah ada tujuan. Tujuan itu keluar di depan. Nah, Sebelum PC itu tujuan. Nah, bentar. Dia kurang ada pelatihan. Awal pembentukan visi itu tadi pertanyaan ada pertanyaan. Untuk menciptakan visi. Untuk menciptakan visi. Oke, betul untuk menciptakan visi. Itu tadi. Tapi sebelum menjadi visi, tujuan orang yang naon heula, baru keluar visi dan misi. Oh, gimana ya soalnya aku dapat ya. Lalu saya dapat di pelatihan untuk membawa visi. Pertama itu adalah ada pertanyaan-pertanyaan stimulus yang harus dijawab oleh guru-guru. Sebenarnya tujuan anak. Tujuan semua tujuan harus bermuara ke sini. Profil pelajar Pancasila, semua tujuan, semua ayama. Tidak ada sekolah manapun, semua tujuan adalah berprofil Pancasila. Tadi lalu ada caranya ada pertanyaan pemantik. Dari sini pertama dari sini. Lingkungan yang diharapkan. Apa yang diharapkannya? Sekolah yang bersih harus selesai akhirnya harapannya. Sekolah yang bersih, nyaman dan aman. Guru yang mempunyai etos kerja motivasi, wawasan yang tinggi, ramah, dapat bekerja sama serta berpihak pada murid. Kata harapan saya harapnya saya ambil. Pertanyaan kedua tadi. Nah, ini saya memimpikan murid yang saya dapat bilang di guru penggerak seperti ini, gitu menanya kita bukan si guru penggerak itu lepas dengan orang-orang penggerak sangat lepas, untuk bisa dengan abdi dapat dari pelatihannya seperti ini. Awalnya dari sini dulu, dari pertanyaan pemantik. Dari saya memimpikan bermurid yang, nah nanti kata jangan semua menulis, kita buat kolaborasi. Setelah berkolaborasi, hayang beriman ya. Udah kita buat ada iman. Seperti itu, benar. Nah, itu benar. Ada yang lain? Baca cuma. Ya lanjut. Itu, oke. Udah bikin misi. Bahkan nanti ya. Ya, makanan. Ya, bisa enggak? Ya, kayak seperti ini nanti dibuangkan formatnya. Sebelum dua kan diberikan seperti ini. Saya menggunakan murid yang apa? Oke. Ya, biar cepat. Satu, ada budaya positif yang untuk saya lihatkan ya. Ada baru menurut saya iya ternyata sekolahnya harusnya gini sekolahnya harusnya gitu. Punten itu bukan menggurui sambil belajar begitu ujungnya. Budaya positif. Oke, poinnya punten ke saya. Nah, ada sebelum masuk ke pertanyaan ke pembahasan, ada pertanyaan dulu buat ibu-ibu, bapak-bapak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak. Siapa yang setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang setuju tidak? Ya, tidak. Mana pertanyaan hukuman? Hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Ya, siapa yang di sini mah tidak ada yang salah dan benar, ya. Kalau ini mah hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Hukuman ada dua kategori ya. Ya, ini mah pertanyaannya mah hanya helap dapat tidak? Yang semuanya tidak. Kalau tidak kenapa, Mir? Yang saya alami daripada hukuman lebih baik contoh. Jadi kurang hukuman. Oke. Yang ya. Tergantung hukuman lah.
Ya, kamu persepsi Bu Rina. Yang hukumannya yang bisa menimbulkan keterangan. Oke, nah, benar. Kalau ke bawah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, nantinya kemudian pertanyaan begitu, oke. Hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kasih pertanyaan. Bisa ada yang dijawab tidak? Ada yang jawab beda? Dengan memberikan anak seperti menulis, membersihkan halaman. Ada tidak? Ada, tapi dia lagi pemberian hukuman positif itu baik, bahkan bagus, bisa melatih anak dan sebagainya. Tetapi tidak memberikan anak dari efek takut atau mau dan mau kemana kepada eta dan hukuman anak untuk menulis. Oke, ada lagi yang lain? Bu, Ini misalnya misalnya keberangan juga ya. keberangan di hukumnya Tulis. tapi memang masalahnya udah paling kayak tulis. Oke, ya, ada jawabnya. Oke, ada yang lain? Bude? Oh ya, ada. Oke, beda aja. Memberikan, nah ini nih pembahasan kita. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Bisa. Ada yang menjawab tidak? Ada yang berbeda? Setuju semua. Setuju? Oke, nanti kita bahas. Ini ada khusus. Nanti bahas. Ada bukan awal-awal, tapi penelitian ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada perubahan dalam sistem pengerjaan kita. Satu, kalau tadi kan stimulus respon, kan? Sekarang sudah tidak bagus lah. Indonesia tuh kalau pakai masih ini, maka jadi Indonesia yang dulu. Sekarang di sini Indonesia harusnya namanya teori kontrol. Satu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang harus berpikir seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, artinya kudu paham tuh ini misalkan berapa A, kurang B. Kita harus paham, jangan mau dijikan, gitu. Udah saja pendapat masing-masing. Itu. Yang kedua, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, kita boleh. Tadi kayak boleh terlambat misalkan. Ini kalau berpikir pandangan orang dulu akan ini perilaku buruk terlihat sebagai kesalahan. Oh salah sebenarnya. Kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia terlambat? Tujuannya Ya, bukan itu alasan itulah. Yang orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tidak bisa, hanya diri Anda yang bisa mengontrol saya sendiri mah, tidak bisa dikontrol. Yang kedua, saya bisa mengontrol lain, tidak bisa. Karena Anda tidak bisa mengontrol lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Siswa, kamu lulus, dipaksa akhirnya kan? Harusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti itu. Tidak bisa memaksakan kehendak intinya. Yang kedua, model berpikir menang kalah. Orang menang ya ngobrol, misalkan orang menang, nah kalau tidak ada, sekarang berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Contoh tadi bicara misi, padahal tidak kalah kan? Oh ternyata sebenarnya kurang ya, kan tidak seperti ini. Oh yang kurang, kan bahkan harus mengalah kan? Tapi ada win solution tadi win solutionnya kita buat paling. Nanti kolaborasi. Ya kolaborasi tadi kita dia kolaborasi. Jadi bukan hanya salah satu gimana? Setuju. Ada win solution namanya. Ya. Selanjutnya, apa makna disiplin? Untuk Pak Ibu belum tahu gimana ya? Oh, kalau sensor. Jadi mana mulai? Ya benar. Apa makna disiplin? Disiplin itu melaksanakan dengan tertib apa yang telah disepakati. Oke, ada yang lain? Segala sesuatu sesuai aturan. Oke. Ya, dia jawab. Ada beberapa. Namun budaya kita sama, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain
lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengumpulkan kata disiplin dan kenyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi pendidikan yang sekarang yang digawangi oleh Kemendikbud bukan menciptakan peraturan gitu. Aturan contoh ada di sekolah di Jakarta, dia tidak ada aturan sama sekali. Sampai membuang sampah pun tidak dilarang. Tapi sekolah bersih, udah tidak ada yang ketinggalan, sekolah aman. Yang mereka lakukan adalah konsep bagaimana budaya positifnya tadi sudah lanjut telah ya. Jadi ada 2 kali kemudian. Mereka menciptakan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dapat dicapai sebagai individu. Oke, berlaku nih. Dengan mengatik, jadi setiap yang berbeda teori kontrol yang tadi. Jadi setiap manusia itu kalau mereka ada motivasi kan balik lagi ya, kita langsung ke sini. Setiap manusia itu mempunyai 2 motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Pahamnya? Kalau jelaskannya dalam misalnya. Motivasi eksternal itu kamu di pendidikan untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, Bu Yani menugaskan siswa, hari ini kalian kerjakan PR. Karena apa dia mengerjakan PR? Mungkin saja karena takut Bu Yani. Motivasinya seperti itu. Akhirnya diajar siswa duduk seperti ini, duduk santai, dia benar apa? Mendengarkan. Karena dia takut saya, misalkan. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh, yang silakan kerjakan. Yang pertama dapat nilai 100 ya. Itu motivasi eksternal. Sekarang sedang mulai dikembangkan bagaimana cara guru bukan itu gitu, bukan menimbulkan motivasi eksternal itu. Tapi yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai dirinya sendiri. Contoh, saya ngomong ya, kan ngomong kan, buyur. Bukan karena takut saya gitu, bukan karena takut Bu Haji. Ya, tetapi dia sadar bahwa ada orang lain yang mesti dihargai ketika ngomong. Ya, dia sadar. Nanti sampai ke sana juga menghargai, kurang lamun kita ada di depan, kita pun akan kalau ada orang lain ngomong pasti mau ada hukum, gitu kan? Ada motivasi dalam diri sendiri bukan karena takut. Oke, dia. Ya. Caranya adalah dengan menggunakan adanya restitusi atau penciptaan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka salah, yang dilakukan harus seperti ini. Restitusi, mengembalikan. Ya, kita lanjut dulu ya, langsung. Restitusi ini ciri-cirinya. Kalau ibu bapak guru sudah nama restitusi ini. Bukan untuk menebus kesalahan. Jangan kamu terlambat, kamu lari ya, kamu apa ya? Tidak menebus kesalahan. Lihat baca, kalau perlu nantilah di share. Share. Oke, lanjut. Ini tadi dibahas, pasti ada pembahasan ini. Perubahan perilaku, penambahan penghargaan terhadap siswa yang telah diteliti di beberapa negara tentang penghargaan. Ternyata pengaruh bahkan jangka pendeknya itu jangan jangka pendek saja. Pengaruh jangka pendek saja, tidak jangka panjang sebuah penghargaan itu. Yang kedua, penghargaan menghukum. Contoh, kita di sekolah ada sistem ranking 1 sampai ranking 10. Ada yang tidak ranking. Yang tidak ranking akan terhukum. Dari skor 2 kan. Merasa dan tidak punya apa-apa. Padahal bisa bisa pelajaran belum tentu siapa bisa main bola halus. Berarti Ya, jadi guru hiji atau atau hiji.
lebih baik jangan melihat dari sisi akademik, tapi lihatlah semua siswa itu dari akademik. Bukan segala pembahasan sekejap dewasa itu. Siswa itu kita tuh seperti hanya seperti petani gitu kan. Perlakuan anak teh mana sama dalam jagung, di dalam pare, di dalam buah-buahan itu berbeda-beda. Atau ada lomba lagi, mau mungkin kan kalau empat kuda, ujung kuda kan pasti menang kuda. Mau mungkin menang kuya. Kalau berpikir selalu gitu mah, capluk, bisa matematika kan pinter. Anu bisa olahraga kan bodoh. Belum tentu. Setuju? Iya. Penghargaan mengurangi ketetapan. Siap. Intinya penghargaan fase gitu sebenarnya teh atau hanya awal itu aja seperti ranking. Nah, yang kedua, yang keempat, penghargaan efektif. Ini hasil penelitiannya. Penghargaan merusak hubungan. Bisa dipahami lah. Bisa. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Lalu dengan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata mungkin contoh misalkan ketika di ranking ada ini satu kita kan cuma kasih aja siap depan alipek teh tahun itu mau duit gak punya uang kita teh gak ada uang berapa sekolah teh kecewa gimana gitu kan itu. Oke, dalam pembelajaran kita tuh mempunyai 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi ketika ada satu bertahan hidup makan, ya, berenang, istirahat, tidur dan lain sebagainya. Lalu ada yang saya. Kekuatan. Oke, di sini ini masalah hukuman. Contoh misalkan ada yang itu nggak apa namanya? Contoh hukuman, contoh kesalahan siswa apa? Ya. Yang kedua, sholat bukas. Ya. Oke, dia. Oke. Ayo analisis. Kebutuhan apa yang mereka kurang? Oke. Lu tadi Bu Cepurina siswa ketika sholat apa yang dia tidak punya? Ketika lima ini terabaikan, pasti dia akan melakukan sebuah kesalahan. Contoh, di kelas udah gerai, berarti ada sesuatu yang kurang apa? Misalnya kesenangan, dia tidak senang di kelas. Berarti gurunya tidak atraktif. Jadi sekarang dia menyerahkan siswa, kita yang adaptasi diri. Misalkan guru, dia berani tapi kita menyerahkan diri. Oh, berarti yang kurang. Lamun anu murid anu musuhna kumaha? Yang dulunya lihat. Kalian cari apa yang kurang di sini yang tadi saya udah bilang anu tadi sholat. Dari 5 ini Terus jeung di mana? Mana yang kurang? Kesenangan diri. Puasa. Ini yang perlu kita gali. Kenapa kamu bisa beli wae kunaon gitu? Gali apa yang maunya kamu apa? Mau disayang. Nanti dia kurang kasih sayang. Mau disayang. Nanti punya kedua, Burina, udah berangkat ribut, padahal sekolah berangkat ribut juga Burin. Apa yang tidak ada di sini? Mungkin saja waktu itu bukan orang tua. Oh iya. Bisa orang tua masih sayang mereka. Ya? Oke, lanjut dulu. Pak. Terus duit. Nah, ada 5 fungsi kontrol seorang guru
Satu, A, menghukum. Yang ini tidak salah, tidak salah. Yang dua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, memantau. Yang lima, sebagai manajer. Kalau naik posisinya adalah yang paling akan manajer. Menghukum, kumaha. Hak kesiangan. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Udah kamu bisa. Ciri-cirinya popolotot, promos, benar. Apakah itu bagus? Tidak. Ada nilai negatif dan di saat negatif. Mungkin saja dia akan dendam, akan apa? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Anu tadi popolotot, lima santai. Mana Kumaha kalau mana yang wajib seperti itu, pasti sedih. Nah itu membuat rasa bersalah. Posisinya di mana posisi kita? Yang ketiga sebagai teman. Contoh ketika tadi haleureun. Mereka teman gue ya tuh. Kapan balat bapak teman ketemu di gue. Ini posisinya sebagai teman. Yang ketiga sebagai pemantau. Aku lah, di pemantau ada panjang. Harusnya di setiap pembelajaran sebelum awal pembelajaran apa namanya kesepakatan kelas. Kita sepakati dulu, sepakatinya sarana mau bisa sepakati kita ditulis, ditempel di ini tep. Lalu kita satukan apa sepakatan kelas kita, apakah kita terlambat atau apa? Ketika ada yang ngomong mesti diam, apa? Jadi kita bisa lihat nih, kita sepakat bahwa ada yang ngomong, kita mendengarkan. Ada namanya kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran itu ada kesepakatan. Ya, udah gede ya lah. Yang terakhir sebagai manajer, yang diharapkan begitu bisa manajer. Ya, mana dulu manage. Oke, lanjut dulu. Kalau tadi 5 kontrol, belum diterangkan detik, ya belum diterangkan detik, belum terus, jelas ya? Biar sama. Ini contoh-contoh guru yang melakukan itu, yang hukuman, Suhardi menunjuk-nunjuk penyindir. Baca ya. Bagi ke dalam. Oke, nah yang diharapkan guru-guru kita itu yang dilakukan oleh guru-guru kita halnya adalah melakukan segitiga restitusi. Yang tadi ya, kamu ada harus lain nggak? Ada harus lain nggak? Mau ditampilkan? Berapa kasus? Murid abi Kita praktek. Murid abi. Ya, maksudnya Berkebutuhan khusus. betul karena harusnya di dalam itu ada guru pendamping juga. Ya, maksudnya harus memiliki pendamping. Ada yang lain? Yani lagi kelas 6 yang lain. Ada tuh banyak kasus di sekolah. Naon? Ini naon kalau siangan, naon. Naon. Pencurian. Hah? Tahu ada tiap tahun selalu ada kasus siswa yang Oke, iya. Oke. Pencuriannya. Tadi balik dari wajib itu yang itu. Ada 5 kebutuhan khusus ya. Kebutuhan manusia ada 5 kali kan? Apa yang kekurangan anak dia? Kalau yang saya cermati adalah survive-nya adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Tapi tidak menutup kemungkinan kesenangan. Karena ada orang kaya, berhak, tapi dia mencuri. Nah, itu apa yang kurang? Berarti kita cari. Kalau misalnya tadi kebutuhan hidup, ya kita
teh dari pertama contoh. Tapi sebisa mungkin yang di sana. Pak awalnya dulu. kurang sentuh. Validasi kebutuhan. Apa yang kebutuhan dia ternyata nggak dapat nih, kebutuhan dia adalah kondisi hidup apa kehidupan atau survive namanya kebutuhan. Tanya dulu, kita ngobrol dulu, kamu sih kenapa, ada apa, misalkan masih di orang tuana, tapi tidak langsung menjudge. Misalkan contoh, ya bu, jujur ya teh, saya teh tidak punya bekalan, oh nyanya, tapi kita jangan sampai dia tuh langsung menghakimi lah, ya bener sih ibu bakal akan melakukan hal yang sama, bener. Ketika ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama, dan ibu mau butuh. Mau jajan, ibu pasti akan melakukan apa saja yang ingin bukan ibu di jajan. Jadi dia merasa tenang dulu, santai dulu. Oh iya, setelah dia tenang, lalu akan melihatkan keyakinan. Nah, menurut kamu, jadi jangan kamu salah, nggak boleh ngambil. Tidak seperti itu sifat sekarang mah. Jadi kamu, menurut kamu benar tidak ngambil barang orang lain. Ya bu, panggilan lepak, nate, nggak boleh lakukan seperti itu, gitu kan? Pertanyaan itu kan, dan muncul seperti itu, kita stabilkan lagi. Nah kamu, sekarang kamu maunya gimana? Kita tanya lagi, jangan hidup. Oh polisi, kamu mau polisi? Apakah dia akan berubah? Mungkin. Makanya tadi dia nilai kebajikan dalam hidupnya ditanamkan. Kamu benar tidak melakukan kebajikan itu, nyabu lepas, ya kamu akhirnya memang kemana? Saya kamu kemana? Maunya kamu, oh iya, sekarang saya tidak akan melakukan lagi ibu. Mudah-mudahan seperti itu jawabannya. Ya, itu mungkin terus yang harus dilakukan. Pertama, identifikasi dulu. Jangan sampai langsung menghati gitu. Mana itu balai yang mau main? Kita kan seperti itu. Tanyakan dulu. Lalu kita berempati pada dia yang menurut bapak oke kami, kamu bapak kebutuhan duit, kita mungkin bapak lu bisa mengambil karena bapak kebutuhan, bapak itu hanya gajian ambil itu yang kedua. Lalu ditanyakan apakah yang kamu lakukan itu benar. Nah kalau oh iya salah, mudah-mudahan itu tangan langsung di dalamnya, oh itu salah, oh ini salah sama itu. Yang terakhir kita tanya kamu maunya seperti apa, mau apa kamu? Jadi hukuman sudah tidak berlaku, sekarang mau hukuman kemana? Itu sebagai posisi manajer mah. Lalu, nah ini mana yang pertama kata-kata contohnya lah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang jangan kamu terlambat. Oh iya, kamu kenapa terlambat? Ya pak, saya di PA saja telat, bapak. Oh iya bapak oke. Nyaman lah, oke pagi kita terlambatnya, kenapa salah, terlambat. Nah, kamu salah enggak? Kalau terlambat, enggak. Oh iya kok salah ya? Kalau kamu seperti apa? Jadi banyak bertanya kepada anak, gitu. Apa yang harus dilakukan mereka? Gitu. Bukan kita yang kasih tahu. Kurang sentuhan ya. Setiap kali mungkin karena dampaknya sebelumnya Ya. sekarang tuh siswa lebih cenderung sakit sedikit. Bu maaf nggak sekolah tapi besok nanti sekolah tuh nggak mau. Ya cari kalau Ini maksudnya kebanyakan ya itu siswa teh lebih kayak makan pas corona badannya sakit sedikit izin sakit sedikit ini ayah sekolah itu ini. tahu. Ayo gimana? Hampir tiap hari ya. Ayo kita cakap bersama-sama. Buat. Hanya aku misalnya. Ayo gimana? Cakap bersama-sama seperti apa? Pertama dulu, kita cari dulu talitnya 5 kebutuhan manusia apa? 5 eta. Mungkin saja dia tidak merasa bersenang-senang di sekolah. Mungkin kan? Mungkin dia tidak merasa bisa di sekolah. Belum tidak deh. Seminggu 2 kali, 3 kali. Oh, nah ini nih. Intinya cari dulu apa motivasi dia melakukan hal itu gitu. Apakah dia tidak merasa senang di sekolah? Apakah Tapi emang ada juga kecenderungan mungkin pas itu kan ada pulangan dia atau
Nah, berarti kan punya lagi balik lagi refleksi. Nah, ada posisi kekuatan atau power. Jadi kemampuan dia, lihat dari kalau orang dari sini. Saya udah suka. Jadi yang tidak mau benar. Nilai makanya bisa aja sih guru berpikir bahwa nilai itu bukan segalanya. Bisa aja sih. Bisa aja sih lalu guru-guru berpikir bahwa nilai bukan segalanya, bisa aja sih. Bisa lah kalau kita Ya, pasti gitu. Kita berpikir seperti itu kan. Jadi saya kemana-mana ketika dia tidak kemana tidak dapat, maka jadi timbul, timbul kan rasa dalam diri itu belajar. Emang sebuah kebutuhan potensi kamu gitu. Bisa tuh sih kalau guru-guru berpikir seperti itu gitu. Oh ini kebutuhan kamu kebutuhan gitu bukan. Iya, ada bisa ada. Itu bervariasi orientasinya menilai. Bisa ada sih kalau nanti di IKM tidak perlu menilai. Itulah ya. Tidak beres. dia jaga diri. Saya buat contoh resolusi seperti ini. Udah. Oh, udah kan tuh. Udah sorangan juga. Oke, tuh. Itu kan udah ini dulu briefing. Belum, kameramennya saya sih. Saya boleh lah. Kasih gue STM. Kalau pertanyaan lain, ada pertanyaan lain nggak? Cukup itu aja. Cukup. Asup kan dia udah dia. Eh? Asup dia. Asup. Ya kan hadir cuma. Tapi sih rata-rata seperti itu. Amal-amal itu di tingkat KPOG, umpama masuk lah, kayak ke sekolah si Yona. Kadang ada di Kalau ada informasi seperti ini, harus ada ini apa perkembangan kita apa